Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam pembelajaran online agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar dimanapun kalian berada. Baik, anak-anakku, mari kita awali dengan kegiatan kita dengan berdoa. Silahkan membaca surat Al-Fatihah atau doa sebelum belajar. Semoga kegiatan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu tetap dalam ridhonya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kajian pertemuan hari ini kita akan mempelajari pokok bahasan bab 10 tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Adapun kompetensi dasarnya adalah 1. Menunaikan sholat jamak qashar ketika bepergian jauh atau musafir sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. 2. Menghayati perilaku disiplin sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat jamak qashar. 3. Memahami ketentuan sholat jamak qashar. 4. Mempraktikkan sholat jamak dan qashar. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu menunjukkan tata cara sholat jamak dan qashar. 2. Siswa mampu melaksanakan sholat jamak qashar sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. 3. Siswa mampu menjelaskan pengertian sholat jamak qashar. 4. Siswa mampu menerangkan syarat-syarat sholat jamak qashar. 5. Siswa mampu menjelaskan macam-macam sholat yang bisa dijamak dan atau diqashar. 6. Siswa mampu menunjukkan contoh tata cara sholat jamak dan qashar. 7. Siswa mampu mempraktikkan sholat jamak dan qashar. Sholat jamak. Sholat jamak artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat jamak menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat jamak boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama, bisa disebut dengan jamak takdim, maupun pada waktu sholat yang kedua, yaitu jamak takhir. Hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat, seperti dalam perjalanan jauh. Ketentuan ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya dari Anas radhiyallahu an ia berkata, apabila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. 1. Sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Cara melaksanakan sholat jamak takdim adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama, lalu sholat yang kedua. Berniat jamak takdim
dan mengerjakannya berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya. 2. Sholat jama' takhir. Sholat jama' takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau terakhir. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Dalam tata cara pelaksanaan sholat jama' takhir, tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat yang pertama. Boleh mendahulukan sholat pertama, baru melakukan sholat kedua atau sebaliknya. Jika kalian hendak melaksanakan sholat jama' takhir, berniatlah akan mengerjakan kedua sholat fardu itu dengan cara dijama'. Pelaksanaan dua sholat fardu tersebut dilakukan secara berturut-turut, tidak boleh diselingi perbuatan lain. Setelah selesai melaksanakan sholat asar, langsung melaksanakan sholat zuhur. Begitu juga setelah melaksanakan sholat isya, langsung melaksanakan sholat maghrib atau sebaliknya. Setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya. Syarat melaksanakan sholat jama'. 1. Pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km. 2. Perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. 3. Sakit atau dalam kesulitan. 4. Sholat yang dijama' adalah sholat yang adaan atau tunai, bukan sholat qodho. 5. Berniat menjama' ketika takbiratul ihram. Tata cara sholat jama' takdim. Cara melaksanakan sholat jama' takdim zuhur dengan asar. 1. Mulailah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat. 2. Bersiap untuk melaksanakan sholat yang didahului dengan iqomah. 3. Melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jama' takdim pada waktu takbiratul ihram. Contoh lafaz niat sholat zuhur untuk jama' ta'dim. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an ma'al asri jama'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat zuhur 4 rakaat dijama' dengan asar dengan jama' takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang keempat, setelah niat, lanjutkan sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Yang kelima, setelah salam, langsung berdiri untuk melaksanakan sholat asar 4 rakaat yang didahulukan dengan iqomah dengan niat sholat jama' takdim. Contoh lafaz niat sholat asar untuk jama' takdim. Usalli fardhul asri 4 raka'atin majmu'an ma'az zuhri jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat asar 4 rakaat dijama' dengan sholat zuhur dengan jama' takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dan yang keenam, selanjutnya melaksanakan sholat asar 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Begitupun sholat jama' takdim maghrib dengan isya. Adapun contoh lafaz niat sholat maghrib untuk jama' takdim, usalli fardhal maghribi 3 raka'atin majmu'an ma'al isya jama'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala.
Saya berniat sholat maghrib 3 rakaat dijamak dengan sholat isya dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Contoh lafaz niat sholat isya untuk jamak takdim. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin majmu'an ma'al maghribi jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat isya 4 rakaat dijamak dengan sholat maghrib dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat jamak takhir. Untuk jamak takhir, tata caranya hampir sama dengan jamak takdim, hanya diniatkannya saja yang berbeda. Adapun contoh bacaan niat sholat asar untuk jamak takhir 4 rakaat adalah Usalli fardal asri 4 raka'atin majmu'an ma'az zuhri jam'a ta'khirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan sholat zuhur dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Contoh bacaan niat sholat zuhur untuk jamak takhir. Usalli fardaz zuhri 4 raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a ta'khirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan sholat asar dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Contoh bacaan niat sholat isya untuk jamak takhir. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin majmu'an ma'al maghribi jam'a ta'khirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat isya 4 rakaat dijamak dengan maghrib dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Contoh bacaan niat sholat maghrib untuk jamak takhir. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin majmu'an ma'al isya jam'a ta'khirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Setelah memahami ketentuan sholat jamak dan qashar, sebaiknya kalian bisa mempraktekkannya pada saat kalian bepergian jauh. Jangan sampai karena bepergian jauh lalu meninggalkan sholat. Padahal sholat tidak boleh ditinggalkan. Tidak seperti puasa yang boleh diqodho atau diganti hari lain. Sholat tidak bisa diganti ke hari lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai kemudahan untuk sholat ketika dalam situasi sulit. Contoh, ketika tidak bisa berdiri, boleh sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh sholat dengan berbaring. Kalau waktunya sempit, sholat bisa digabung dengan diringkas. Semua kemudahan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam tidak meninggalkan sholat. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.